Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sini kami dari warahmatullahi kelompok 6. Sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang materi kernel dan range yang di mana kami berisikan 4 orang. Yang pertama itu saya Hafiz Fariza, yang kedua ada Putri Sabila Hidayat, ketiga ada Nadila, empat dan Rizky Putra Halomuan. Hmm. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, kernel dan range akan dijelaskan oleh Nadila dan Rizky Putra Halomuan Harahap. Baik, yang pertama itu ada kernel. T adalah suatu transformasi yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Semua himpunan di V yang dipetakan ke vektor 0 di W dinamakan kernel dari T atau biasa dinotasikan dengan ker T. Ker T sama dengan himpunan semua vektor yang apabila ditransformasikan vektor tersebut akan menghasilkan vektor 0. Kernel memberikan informasi tentang solusi dari persamaan T. Misalnya untuk matriks A, kernel adalah himpunan semua vektor X yang memenuhi AX sama dengan 0. Jika kita memiliki matriks A berukuran M kali N, maka kernel A adalah subruang dari ruang vektor Rn. Vektor-vektor dalam kernel ini adalah solusi dari sistem persamaan linear homogen yang terkait dengan A. Sebagai contoh, di sini ada matriks A dengan elemen 1, 2, 3, 6. Untuk menemukan kernel A-nya, kita mencari semua vektor X yang memenuhi AX sama dengan 0. Jadi kita tambahkan vektor X dengan elemen X1 dan X2. Sehingga persamaan tersebut menjadi 1, 2, 3, 6 dan X1, X2 sama dengan 0. Dan menghasilkan sistem persamaan 1X1 ditambah 2X2 sama dengan 0, 3X1 tambah 6X2 sama dengan 0. Ini bisa didapat dari 1 dikali X1 yaitu 1X1 ditambah 2 kali X2 yaitu 2X2. Dan 3 dikali X1, 3X1 ditambah 6 dikali X2 yaitu 6X2. Dari persamaan tersebut, kita lihat bahwa komponen kedua yaitu yang 3X1 ditambah 6X2 sama dengan 0 adalah 3 kali komponen pertama, yaitu yang 1X1 ditambah 2X2 sama dengan 0. Sehingga sistem ini memiliki solusi X1 sama dengan min X2. Jadi kernel A adalah himpunan semua vektor dari bentuk min 2X2 dan X2. Atau dapat ditulis sebagai spanning min 2, 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Putra Halomohan. Selanjutnya B. Range. Citra dari transformasi linear T dari vektor V ke ruang vektor W adalah himpunan semua vektor di W yang merupakan hasil dari T ketika diterapkan pada vektor di V. Secara matematis, range didefinisikan sebagai range adalah transformasi vektor V yang dimana vektor V adalah himpunan semua vektor. Range mencerminkan semua output yang mungkin dari transformasi T. Jika kita memiliki matriks A berukuran M kali N, maka range A adalah subruang dari ruang vektor Rm. Vektor-vektor dalam range ini adalah hasil dari pengalihan A dengan semua vektor di Rn. Contoh, misalkan B adalah matriks 3 kali 3 sebagai berikut. Dapat dilihat pada contoh sebelah kiri. Untuk menentukan range B, kita mencari semua vektor B elemen R kubik yang dapat dinyatakan sebagai Bx. Untuk beberapa vektor X elemen R kubik dari bentuk echelon baris yang disederhanakan, kita lihat bahwa range B dibentangkan oleh vektor-vektor kolom yang memiliki pivot, yaitu range B sama dengan span 1 dengan 2 dengan 1 dikali 0 dengan 1 dengan minus 1. Dengan memahami contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa kernel
dan range memberikan wawasan penting tentang sifat dari transformasi linear atau matriks. Kernel mengungkapkan solusi untuk persamaan homogen, sementara range menunjukkan semua hasil yang mungkin dari transformasi tersebut. Keduanya merupakan alat yang kuat dalam analisis matematika dan aplikasi praktis di berbagai bidang ilmu. Selanjutnya akan dibawakan Hafiz. Baik, di sini materi yang selanjutnya akan saya bawakan, yaitu menentukan kernel dan range. Menentukan kernel. Untuk menentukan kernel dari suatu matriks A, kita harus menemukan semua solusi dari persamaan AX sama dengan 0. Dalam menentukan kernel, kita memerlukan beberapa langkah penting. Yang pertama, menyusun persamaan linear dalam bentuk augment matrix. Nah, sini ada matriks A yang berisikan 1, 2, 3, 6. Nah, persamaan AX sama dengan 0-nya dapat ditulis sebagai 1, 2, 3, 6, 0, dan 0. Nah, di sini baris tambahan yang berisi vektor 0 menunjukkan bahwa kita mencari solusi di mana hasil kali matriks dengan vektor X menghasilkan vektor 0. Oke, selanjutnya. Yang kedua, menggunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk menyederhanakan matriks. Dengan membagi baris kedua dengan 3, dan kemudian mengurangi 3 dikali baris pertama dari baris kedua, kita mendapatkan 1, 2, 3, 6, 0 dengan 0. Matriks sekarang ini dalam bentuk eselon baris, yaitu 1, 2, 0 dengan 0. Selanjutnya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi vektor-vektor yang memenuhi kondisi tersebut. Bentuk eselon baris menunjukkan bahwa kita hanya memiliki satu persamaan bebas, yaitu X1 tambah 2X2 sama dengan 0. Nah, ini berarti X1 sama dengan min 2X2. Dengan membiarkan X2 sebagai parameter bebas, misalkan X2 sama dengan T, kita mendapatkan solusi umum, yaitu X sama dengan X1, X2 sama dengan min 2T, dan T, hasilnya T min 2, 1. Jadi, kernel A adalah himpunan semua vektor dari bentuk T, min 2, dan 1. Atau secara lebih formalnya, itu per A sama dengan span min 2 dan 1. Nah, selanjutnya materi menentukan range akan dijelaskan oleh Sasa. Baik, untuk menentukan range dari suatu matriks A, kita mencari semua vektor B yang dapat dinyatakan sebagai AX untuk beberapa vektor X. Dalam menentukan kernel memerlukan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama menyederhanakan matriks menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Misalkan kita memiliki matriks A. A121, 240, 361. Melalui beberapa langkah operasi baris, kita dapat mengubah A menjadi 121, 00, min 2, 00. Yang kedua ada menentukan vektor-vektor kolom bebas. Langkah berikutnya adalah menentukan vektor-vektor kolom bebas dari bentuk eselon baris yang tereduksi. Vektor-vektor kolom bebas ini menyusun baris-baris dari range matriks A dalam bentuk eselon baris yang tereduksi, kolom-kolom yang mengandung pivot atau elemen utama dalam setiap baris. Kolom-kolom bebas. Dengan demikian, basis dari range A adalah vektor-vektor kolom dari A yang bersesuaian dengan kolom bebas dibentuk eselon baris yang tereduksi. Oleh karena itu, range A dibentangkan oleh vektor-vektor kolom A pertama dan kedua dari matriks asli A. Range A span
1, 2, 3, 2, 4, 6. Selanjutnya ada teorema dasar. Teorema dimensi atau teorema dimensi juga dikenal sebagai teorema pangkat nol atau rank nullity atau teorem, menyatakan bahwa untuk setiap transformasi linear T, Pi, W berlaku sebagai berikut. Dim ker T ditambah dim range T sama dengan dim P. Teorema ini menghubungkan dimensi kernel ker dengan range atau run dari suatu transformasi linear T dengan dimensi ruang asal P. Kernel dan T adalah himpunan semua vektor di P yang dipetakan ke nol oleh T. Sedangkan range dari T adalah himpunan semua vektor di W yang dapat dinyatakan sebagai hasil dari transformasi T dan dari vektor-vektor di P. Secara intuitif, teorema ini menyatakan bahwa jumlah dimensi dari solusi homogen atau dimensi kernel dan jumlah dimensi dari gambar transformasi dimensi range akan selalu sama dengan dimensi ruang asal. Ini mencerminkan keseimbangan antara solusi yang hilang dalam kernel dan hasil yang diperoleh oleh range. Nah, di sini kita dapat simpulkan, kernel dan range adalah konsep penting dalam matematika linear yang membantu memahami transformasi linear. Kernel menunjukkan solusi dari transformasi linear homogen, sedangkan range mencakup semua hasil potensial dan transformasi tersebut. Teorema dimensi menjelaskan hubungan antara dimensi kernel, range, dan ruang asal. Pemahaman tentang kernel dan range membantu mengidentifikasi karakteristik transformasi linear, seperti solvabilitas sistem, persamaan, dan solusi yang mungkin. Teorema dimensi memberikan alat analitis untuk mengevaluasi pemetaan vektor di ruang asal ke ruang tujuan. Ini penting dalam matematika, fisika, dan teknik untuk menyelesaikan masalah kompleks dan mengembangkan teknologi baru. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Mungkin lebih kurangnya kami minta maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.